Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang kita dengar di dunia ini ada dua macam. Yang pertama, berita dari dunia ini sendiri. Dunia dalam berita. Dunia dalam berita. Sumbernya dari orang-orang. Katanya. Jadi kalau katanya itu berarti berita dunia. Yang kedua adalah berita dari langit, berita akhirat. Sumbernya dari lisan yang mulia, Nabi Agung, junjungan kita, suri tauladan kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita harus latihan yakin hanya kepada berita-berita akhirat ketimbang berita-berita dunia ini. Karena yang benar itu hanyalah berita-berita akhirat. Kalau berita dunia ini semuanya bohong, kepalsuan. Orang-orang ahli dunia mengatakan kalau sukses itu adalah rumah mewah, mobil mewah. Ya. Ini katanya, kata ahli dunia. Jadi dalam setiap pertemuan ahli dunia itu yang ditarget, ditaskil. Bagaimana dapat rumah mewah, mobil mewah. Semangat jasba dunia ini, mengejar target. Tapi ahli langit mengatakan tidak. Kebahagiaan itu sukses itu bukan itu ukurannya. Tapi sukses menurut berita-berita akhirat adalah ampunan dan surganya Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah. Dan akan menempatkan kamu di sebaik-baik tempat, yaitu di dalam surga Aden. Itulah sukses yang besar. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, sukses menurut berita akhirat adalah ampunan dan surganya Allah. Orang-orang ahli dunia juga mengatakan kalau mau bahagia itu harus ada benda-benda. Kalau mau bahagia harus ada harta benda. Katanya seperti itu. Sehingga hari ini banyak kita
terikat, tidak bisa gerak, tidak bisa amal, tidak bisa sambut takaza. Bukan hanya pegawai negeri yang terikat. Kalau pegawai negeri ya jelas terikat instansi, tapi yang wirausaha juga terikat hari ini. Terikat oleh semacam rantai setan. Jadi kita ini banyak yang terikat oleh rantai setan. Kita ini memahami kalau bahagia itu harus ada benda-benda. Bahagia itu harus ada benda-benda. Bagaimana supaya ada benda-benda? Harus ada duit. Kalau ganti duit, ganti barang. Bagaimana supaya ada duit? Kerja. Itulah rantai setan. Jadi kita berpikir bahagia kalau ada benda-benda. Benda-benda akan mendatang kalau ada duit. Duit datang kalau kerja ini. Akhirnya sibuk kita. Pagi, siang, sore, kadang-kadang lembur, kadang-kadang nginep di tempat gawean. Ketika tidak siap, tapi nginep di tempat kerjaan siap. Kenapa? Terikat. Nah, maka hadirin ini harus segera kita putuskan rantainya. Kalau tidak, selamanya kita terikat nanti. Berita langit mengatakan bahagia itu bukan ada di dalam benda-benda, tapi bahagia itu ada di dalam amal. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan berzikir kepada Allah hatinya akan bahagia. Jadi bahagia itu bukan di dalam benda-benda. Bahagia itu ada di dalam amal. Nah, maka hadirin, orang-orang ahli dunia juga mengatakan nanti kalau nyari rezeki pagi-pagi, jangan sampai kesiangan nanti patok ayam. Katanya seperti itu. Jadi kalau kerja itu pagi-pagi, maka hari ini kita pagi-pagi sudah berangkat. Kadang-kadang sholat subuh sudah sempat. Padahal berita langit mengatakan tidak seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, kalau kita sholat subuh berjamaah, kemudian tidak meninggalkan tempat, tidak meninggalkan masjid buat amalan sampai matahari terbit. Kurang lebih 12 menit setelah matahari terbit atau 90 menit setelah sholat subuh, kita sholat 2 atau 4 rakaat. Maka itu pahalanya seperti haji dan umroh yang mabrur 3 kali lipat. Coba dihitung berapa kali. Yang haji dan umroh 3 kali lipat, kurang lebih 300 juta. Tiap pagi bergaji 300 juta. Cukup aja kan? Setiap hari gaji kita 300 juta, cuma itu aja kerjanya. Dari subuh nahan diri, berzikir buat amalan, ta'lim, musyawarah, jangan tinggalkan masjid. Kemudian sholat 2 atau 4 rakaat. Nah, tapi hari ini kita lebih yakin dengan berita-berita dunia. Termasuk kita akan berat rasanya. Mau etikaf di masjid sampai Isra itu berat. Nanti takut rezekinya dipatok ayam. Jangan takut rezeki dipatok ayam, Pak. Kalau memang dipatok ayam, ya sudah diambil ayam saja, kan itu cuma segudang paling untuk ayam itu. Kita ambil yang lebih besar lagi. Masa berbuatan dengan ayam rezekinya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti latihan yakin kepada berita-berita akhirat. Maka yang betul itu, kalau bahagia harus ada amal. Bahagia itu di dalam amal. Amal akan datang kalau ada iman. Iman akan datang kalau dakwah. Nah, itu baru benar. Bahagia
akan datang kalau ada amal, amal datang kalau ada iman, iman datang kalau dakwah. Nah, maka kita harus latihan. Jadi di sisa hidup kita ya Pak, entah berapa lama lagi, masing-masing kan ada jatahnya. Maka kita hidup ini kita bagaimana kita gunakan sisa yang ada ini untuk latihan. Latihan yakin kepada berita-berita akhirat. Makanya para ulama, para masyayikh menyarankan kalau melihat berita itu jangan dihabiskan, lihat judulnya saja Pak, headline-nya saja. Makanya kalau yang tidak ada TV itu tenang hidupnya, tidak banyak-banyak dengar berita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini usaha atas iman telah wujud di tengah-tengah kita. Berapa banyak orang yang meluangkan waktu keluar di jalan Allah. Dengan sebab barokah usaha dakwah ini, maka hari ini bermunculan orang-orang ahli mujahadah, orang-orang ahli iman, orang-orang yang ahli sholat, ahli zikir bermunculan dengan sebab usaha dakwah. Nah, maka hari ini kita diminta meluangkan waktu di jalan Allah. Tidak banyak, sisa waktu saja kita luangkan. Dipinta itu sisanya waktu. Sisa waktu dari sawah, sisa waktu dari kebun. Kita kerja untuk dunia dari pagi terus sampai siang. Kemudian sorenya kita wakafkan di jalan Allah 2,5 jam setiap hari. Sore-sore yang sudah tidak kerja lagi kita bagi waktu untuk agama. Kemudian setiap tahun dipinta hanya 40 hari, tidak banyak. Hanya 40 hari saja setiap tahun. Berapa bulan kita kerja dunia, sebulan lebih dikit kita wakafkan di jalan Allah. Maka hadirin, dengan sebab ini keberkahan akan datang dalam kehidupan kita. Dengan sebab meluangkan waktu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau dengar berita dunia, tidak jadi kita berangkat Pak. Bagaimana dengan bisnis kita, bagaimana dengan keluarga kita, pekerjaan kita, kambing kita bagaimana, sapi kita bagaimana, kucing kita bagaimana, banyak Pak halangannya. Nah, tapi kalau kita tawali dengan berita-berita akhirat, maka hadirin yang dirahmati Allah, justru dengan kita meluangkan waktu di jalan Allah, nanti seluruh masalah kita akan Allah selesaikan. Seluruh masalah kita akan Allah selesaikan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu tijarah, suatu bisnis? Kalau bahasa kita lokak, karena tidak dikasih lokak, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Inilah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu berita akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hari ini dibuka lowongan kerja dengan Allah. Hari ini kita kemana-mana sibuknya ada lokak, ada lokak, ada lur. Ini Allah kasih lokak kepada kita. Kerja dengan Allah yang jaminannya akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih. Maknanya seluruh masalah kita akan Allah selesaikan. Kalau kita ambil tanggung jawab agama, berjuang di jalan Allah, seluruh masalah kita akan Allah selesaikan. Apa masalah kita? Masalah keluarga, istri yang tidak mau tutup aurat, yang tidak mau sholat, pasti akan Allah selesaikan. Masalah anak yang broken home, tidak betah tinggal di rumah, sibuk terlibat pergaulan bebas dan sebagainya, Allah akan selesaikan. Terutama masalah kita sendiri Pak. Dan yang namanya musibah,
Musibah itu bukanlah kehilangan benda ataupun kematian, bukan. Yang namanya musibah itu adalah kehilangan agama. Kalau kita malam tidak bisa tahajud, itu musibah namanya. Kalau kita sholat tidak bisa di awal waktu, itu musibah. Ini yang akan utama, yang akan Allah tolong. Jadi kita jangan bingung dakwah ini dapatnya apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah SWT akan memperbaiki amal-amalmu dan akan mengampuni dosa-dosa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita ambil kerja dakwah ini, nanti akan Allah perbaiki agama kita. Dari sinilah nanti akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Nanti kalau kita tawadhu dalam perjuangan agama, nanti akan dikasihkan khusyuk di dalam sholat. Yang kemarin-kemarin kita sholatnya berantakan, tidak kenal waktu sholat, habis semuanya untuk dunia. Maka setelah nanti kita latihan keluar di jalan Allah, mulai kita tertib sholat kita. 5 waktu tertib, di awal waktu berjamaah. Tapi masih, kalau sholat masih mikir pokoknya, masih mikir mana-mana. Nanti akan Allah perbaiki lagi. Nanti akan datang khusyuk di dalam sholat. Nanti akan diberikan pertolongan bisa menjaga sholat-sholat sunnah, bisa jaga sholat tahajud. Apalagi para dai. Jadi para dai diarahkan para ulama mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Karena kalau tidak tahajud, itu dikatakan keajaiban dunia. Jadi kalau orang dakwah kok tidak tahajud, itu keajaiban dunia. Di dunia ini ada keajaiban-keajaiban. Nah, salah satunya dai yang tidak sholat tahajud. Kenapa? Karena dia mikir umat, mengajak umat kepada Allah, dia sendiri jauh dari Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini banyak masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar masalah itu. Sampai-sampai orang ingin bunuh diri, gara-gara saking banyaknya masalah. Maka ketika kita bangun malam, sholat tahajud, kita bawa masalah kita ke hadapan Allah, karguzari dengan Allah, minta dengan Allah, berbagi dengan Allah, menyertakan Allah dalam setiap masalah kita. Di depan kita masalah itu begitu besar, tidak ada jalan keluarnya. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang besar masalah itu, kecil semua. Maka orang-orang yang ahli tahajud, dia akan tenang menghadapi kehidupan ini, Pak. Tetap ada masalah, tapi dia akan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar. Tapi kalau kita tidak pernah tahajud, ada masalah bingung kita, Pak. Goyang. Akhirnya agama kita lepas. Kita dahulukan dunia. Nah, nanti orang-orang ahli dakwah ini akan diberi kekuatan untuk sholat tahajud. Di tengah orang-orang tidur, orang-orang kecapean, kita bangun sholat tahajud. Nah, maka malamnya kita etikaf, latihan qiyamul lail. Mungkin di rumah kita agak berat sholat tahajud. Nah, maka di sini ada suasana agama. Makanya diarahkan setiap malam Jumat etikaf itu latihan supaya terlatih sholat tahajud qiyamul lail. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang keluar di jalan Allah memperjuangkan agama, nanti keturunannya akan Allah jaga sebagaimana Allah menjaga keturunan Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu anak-anaknya jadi nabi semua. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang yang dakwah nanti anaknya akan Allah jaga, Allah pelihara. Dan ini bukan masalah yang mudah menjaga anak ini, Pak. Bukan masalah yang mudah, apalagi zaman sekarang, di zaman bebas sekarang ini. Pergaulan bebas, informasi bebas,
Ini bukan hal yang mudah untuk menjaga anak-anak kita. Kadang-kadang maaf, orang tuanya ahli sholat, tapi anaknya tidak sholat, ya kan? Maka dengan dakwah ini nanti akan Allah jaga anak-anak kita, Pak. Dan itu sudah terbukti, bukan janji. Ya? Kalau janji itu kampanye, tapi kalau ini bukti nih. Ya? Kalau kita makanya kita disuruh suhbah, disuruh berjumpa dengan orang-orang lama. Kalau ada acara-acara di provinsi datang, kemudian kalau ada orang-orang dari provinsi atau dari nasional datang kita, nah nanti tanggal 27 Agustus akan ada juru udama di tempat kita. 27 Agustus itu akan datang orang-orang tua kita, penanggung jawab dari provinsi, dari nasional. Kita datang, kita sharing, kita ngobrol dengan mereka, ya. Kemudian kita lihat, kalau bisa kita lihat kehidupan mereka, maka itu bukti daripada dakwah ini. Ya. Anak-anak mereka Allah jaga, jadi alim, jadi hafiz. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini janji Allah, ini berita akhirat. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hanya dipinta itu tadi, ya, minimal setiap tahun 40 hari keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Latihan dulu. Memang awalnya mungkin ada rasa berat, ya. Segala sesuatu itu kalau belum pernah berat, mungkin awalnya berat. Tapi nanti kalau kita istiqomah, maka akan jadi mudah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan diturunkan malaikat yang akan mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Pertama kali buat amal itu pasti akan datang ketakutan, kekhawatiran. Ada yang sholat tahajud takut nanti ada hantu, yang takut mau ambil wudhu. Awalnya memang seperti itu, takut nanti siang nggak bisa kerja, ngantuk. Padahal orang yang bangun malam justru siangnya dia semangat, siangnya dia melek. Nah, ini kalau yang ngantukan itu yang malamnya adalah bangun. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, kita ini bukan hanya dipinta sholat, tapi yang dipinta istiqomah di dalam sholat. Kita bukan hanya dipinta beriman, tapi istiqomah di dalam iman. Nah, kalau kita sudah istiqomah, nanti baru kita akan melihat pertolongan Allah dengan mata kepala kita sendiri, Pak. Hari ini kita cuma dengar-dengar saja, ya, belum bisa melihat kudratullah. Nah, orang-orang dakwah inilah orang-orang yang akan melihat kudratullah dengan mata kepalanya sendiri, Pak. Syaratnya apa? Istiqomah. Tandanya istiqomah apa? Menetapkan waktu. Ini bilangnya istiqomah, tapi tidak tahu nisabnya kapan ini. Apa minggu ketiga, apa minggu keempat, jelas nisabnya. Itu berarti belum istiqomah. Yang namanya istiqomah itu menetapkan waktu. Nah, kita istiqomah dalam sholat, tetapkan waktu. Malam hari kapan kita bagi waktu untuk qiyamul lail? Ya. Diarahkan oleh para ulama paling tidak 1 jam sebelum subuh itu kita wakafkan waktu kita untuk qiyamul lail. Kalau kira-kira jam 4 berarti setengah 4 sudah bangun. Nah, jadi yang namanya da'i itu minimal bangun jam setengah 4. Jangan seperti orang awam. Nah, kalau orang awam bicaranya subuh jangan kesiangan, tapi kalau da'i bicaranya tahajud jangan kesiangan. Nah, amalnya harus di atas rata-rata orang awam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita istiqomah di dalam dakwah, ya, terus jaga sholat terus, maka nanti kita akan sampai kepada maqam ma'rifatullah.
maka nanti kita akan bisa melihat amal itu seperti benda-benda nyata. Nah, hari ini kan kita belum sampai ke situ. Ya. Kita kalau melihat duit nginjau mata kita. Ya, berarti normal lah ya. Kalau melihat duit nginjau matanya. Tapi bagaimana kita kalau melihat amal nginjau juga, Pak? Melihat sholat, melihat zikir, melihat baca Quran, artinya apa? Ada ketertarikan kepada amal. Kita hari ini tertarik kepada dunia, kepada benda-benda, tapi kita tidak tertarik kepada amal, sehingga malas-malasan ibadat kita ini, Pak. Ya? Maka orang-orang yang dakwah nanti akan Allah berikan maqam tersebut. Dia bisa melihat amal itu seperti benda-benda nyata. Jadi ada ketertarikan kepada amal. Maka kita kalau kita dengar kitab-kitab sejarah, kita merasa takjub. Orang-orang soleh ada yang sholat subuh, wudunya sholat isya. Bukan sekali dua kali, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Sholat subuh, wudunya pakai sholat isya. Berarti dia tidak tidur, menjaga wudu sekian lamanya itu. Berarti dalam keadaan ibadat. Kalau kita untuk nonton bola kaki sanggup, Pak. Ini begadang. Untuk nonton bola kaki, untuk apa? Nonton wayang, ya kan? Untuk main gaple sanggup. Tapi kalau untuk sholat tidak sanggup. Ada di dalam kisah itu ada disebutkan orang yang khatam Quran setiap hari. Allah. Setiap hari khatam Quran. Kita yang wisop Quran setahun 2 kali khatam tidak selesai. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini akan datang kalau kita ngambil keputusan mewakafkan waktu kita untuk agama Allah. Kita ambil keputusan hidup saya ini untuk agama, untuk perjuangan agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di samping kita ibadah, kita juga ada tanggung jawab memperjuangkan agama. Sebagaimana di dalam surah Al-Asr itu, kita semua hafal. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal, dan yang saling ajak mengajak kepada kebaikan, dan yang saling ajak mengajak dalam menetapi kesabaran. Nah, di sini kata para ulama, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, itulah namanya agama. Tapi ada lanjutannya. Ajak mengajak kepada kebaikan dan saling ajak mengajak dalam menetapi kesabaran, inilah usaha atas agama. Jadi kalau kita tidak mau ambil bagian dalam perjuangan agama, kita sibuk dengan diri kita sendiri-sendiri, sibuk dengan ibadat kita sendiri, tidak mikir orang lain ibadat atau tidak, berarti kita baru separuh. Baru separuh. Ini kalau sekilo kurang semato, kacau kan? Orang tuh kalau kurang secantik kacau kan? Nah, ini kurangnya banyak, separuh kurangnya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, untuk ini kita niat dulu. Niat. Jangan melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau kita melihat ke depan, ke belakang, maka kita melihat keluarga kita, anak istri kita dah jadi berangkat. Kalau melihat kanan kiri, kita melihat teman-teman kita, yang nyebelin dan yang sebagainya dah jadi berangkat. Tapi melihatnya ke atas dan ke bawah. Di atas Allah dan Rasulnya menunggu kita. Di bawah kuburan menunggu kita. Di kubur nanti tidak ada yang nolong. Yang nolong hanya amal kita saja. Jangan dengar berita-berita dunia. Kalau kita yakinnya kepada berita-berita dunia, dah jadi berangkat kita. Nah, maka kita dipinta pasang niat, jangan dihitung-hitung. Kalau itu tidak ketemu, Pak, matematikanya tidak ketemu.
kita kemarin gerak di TV, ada seorang ya, Nusroh dia. Bajunya sudah ala kartun pokoknya. Nusroh setiap hari jadi dalil, etikat siap, tapi di tas ketiga tidak siap. Aneh. Ya? Sudah tampilan seberapa tapi belum pernah keluar. Nah, ketika kita jadi 3 hari, dia siap, alasannya apa? Kalau saya keluar 3 hari, bingung gimana itu hitungannya. 3 hari kalau sehari dapat 150, 3 hari sudah berapa? Belum anak sekolah, mau biaya di rumah, bayar ini bayar itu, sudah ketemu. Nah 3 hari saja ketemu, bagaimana 40 hari? Jangan dihitung-hitung, pada bakal ketemu matematikanya. Ya? Yakin saja kepada janji-janji Allah. Jadi orang beriman itu hidup berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan penglihatan ataupun pendengaran. Kalau kita hidup berdasarkan penglihatan pendengaran, kita akan tersesat. Nah maka hadirin, daftarkan diri kita untuk keluar di jalan Allah. Boleh sekarang yang cash dari sekarang sampai Jumbo Dama 27 Agustus 4 bulan seterusnya. Besok akan ada bayang 4 bulan. Yang cash besok akan ada bayang hidayah. Silakan. Boleh Pak. Yang cash besok langsung berangkat. Ada harus ini. Boleh Pak. Yang cash besok. Besok bayang hidayah. Maaf ya. Besok pagi bayang hidayah 40 hari. Boleh silakan. Boleh Pak. Supan taskin silakan ke hotel. Dari alat masing-masing. Jadi berikan sementara, nanti kita akan ada hajat besar tanggal 27 ya. Tanggal 27 28 akan ada pertemuan juru budama mengeluarkan orang-orang lama, orang-orang baru. Silakan. Catatkan nama. Konsentrasi silakan. Yang sudah IPB. Boleh Pak. Yang sudah menteri jauh, silakan. Atau yang sampai juru budama. Nah, boleh. Kita nanti bentuk jemaah-jemaah bayangan. Boleh Pak. Boleh tetapkan diri Pak. Nah, standar boleh. Angkat kaki dulu Pak. Jangan lihat kaki dulu Pak. Lihat. Jangan angkat Jangan kaki dulu. Allah. Angkat kaki. Kalau akan mendatangkan Nusratullah, boleh Pak? Nyatet gratis tidak bayar Pak. Ya. Akan Tidak datang bayar. Nusratullah dalam diri kita nih kalau kita angkat kaki dulu. Silakan. Konten kita lihat tuliskan nama kita. Nah, kita target kita Pak 72 jemaah. Target 72 jemaah. Tunggu dah silakan. Tuliskan nama, buat amal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Salah. Yo, yang belum 40 hari ini kesempatan ya. Silakan. Jadi pahalanya double ya. Double. Jangan tidak Tidak terjaga seperti biasanya ini pahalanya double. Jangan terpengaruh dengan Yang belum ya, segera 4 bulan. Silakan. Catatkan nama. 4 bulan, Pak. 40 hari. Insyaallah. Silakan, bagi ada kesempatan. Tulis nama, Pak. Tulis nama dulu, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah-masalah kita. Silakan. Insyaallah. Dunia dan akhirat, Pak. Silakan. Akan belajar, ya. Silakan. Belajar meningkatkan keyakinan. 40 hari, 4 bulan. Silakan. Mas Dulu dan lain-lain. 4 bulan. Meja. Jadi 4 bulan. lagi Pak, Allah. Matikan Pak ini jalan Allah. 40 hari. Lagi Pak, mari silakan. Nanti akan berdatangan jadi jemaah dari seluruh alam. Mas Duro. Akan berdatangan ke tempat-tempat kita. Mari, Pak. Insyaallah. Kita hidupkan makomi. Kita hidupkan makomi. Nanti pada masuk dalam bayang nanti suatu saat Jalan kaki. Masya Allah. Agustus. kita akan tidur dengan berita satu negara kafir masuk Islam. Deal, Pak. 40 hari. Ketika kamu tidur dengan berita satu negara kafir masuk Islam. Coba bayangkan gimana kalau negara itu Cina, Pak. Miliaran penduduknya.
maka mereka akan ditempatkan di mana? Ditempatkan di masjid-masjid orang Islam, di rumah-rumah orang Islam untuk belajar agama. Nah, maka kita siapkan rumah-rumah kita, masjid-masjid kita untuk menerima jemaah. Kita gabung dengan halaqah-halaqah kita, dengan markas kita. Jangan sendiri-sendiri ya. Kita gabung dengan ijtima'. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam-malam Jumat, maka kita semuanya i'tikaf ya. Kita latihan, nanti malam kita bangun ada azan tahajud, kita latihan hubungan kepada Allah, dan kita adukan seluruh masalah kita kepada Allah. Allah, si fulan itu bisa jauh lah, saya kok bisa jauh lah ya. Teman saya itu bisa keluar di jalan Allah, saya kok tak bisa keluar di jalan Allah. Apa yang ada yang salah? Nah, maka kita doa kepada Allah, kita menangisi dosa-dosa kita, menyesali kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai nyesalnya nanti belakangan, Pak. Kalau nyesalnya di akhirat tidak ada gunanya lagi. Nah, maka sekarang kita menyesal, menangis di hadapan Allah supaya Allah pilih kita dalam perjuangan agama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah halaqah, silakan. Kumpul berhalaqah, kemudian